Kembali lagi di YouTube channel kami Wikimedia, media informasi seputar review dan rekomendasi film yang menarik. Kali ini kami akan memberikan sajian menarik dengan deretan rekomendasi film dengan genre mellow atau sedih dari negara Korea Selatan. Sudah menjadi rahasia umum jika Korea memang sangat profesional dalam produksi film. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya fans mancanegara yang setia menunggu film-film terbarunya. Berikut ini kami telah merangkum rekomendasi film Korea yang menyedihkan versi Wikimedia. Di posisi kelima ada On Your Wedding Day. Kisah lelaki yang menerima undangan pernikahan dari cinta pertamanya yang ia temui di sekolah menengah. Bahkan kisah cinta mereka terbilang cukup rumit, dikarenakan mereka memiliki passion yang berbeda. Hwan Seung-hee yang menyukai bidang stylish memilih untuk berkuliah di kampus ternama yang membuat hubungan mereka tanpa kepastian dan terhalang oleh jarak. Movie ini diperankan oleh Park Bo Young, yang mana artis ini telah membintangi banyak drama dan film. Ia juga masuk ke deretan 10 artis dengan bayaran termahal, yaitu sekitar 377 juta untuk satu episode. Dan Kim Byung Hwang yang juga menjadi lawan main di film Hot Young Blood sama-sama mencintai gadis yang sama di film yang berbeda, tapi tidak dipersatukan membuat film ini menjadi akhir yang tragis. 너 여기서 뭐해? 진짜 말이 안 되는데 기부 입학도 아닐 텐데. 갈 거야? 은근히요. 어디가 아파? 사람을 보고 그 사람이구나 싶은 순간이 상처래. Selanjutnya yang keempat ada film The Flu. Pandemi terburuk yang pernah terjadi di kota Bundang, sebuah daerah yang terletak di pinggiran kota Seoul. Setelah menyeludupkan imigran gelap ke negara itu, Byung-woo meninggal karena virus yang tidak dikenal. Segera setelah itu, gejala yang sama mengganggu jumlah warga di Bundang. Orang-orang tidak berdaya melawan penyakit yang ditularkan melalui udara dan jumlah yang tertular meningkat dengan cepat. Sebagai tindakan pencegahan skenario terburuk, kota setengah juta orang hanya 19 km dari Seoul ini akan ditutup. Pemerintah memerintahkan penutupan total, sementara itu spesialis penyakit menular India dan pekerja penyelamat Yigu pergi ke kota tertutup dan menemukan serum darah dari kasus tersebut. Sebagai bagian penting dari pengembangan vaksin, film ini menjadi trending pada bulan Februari lalu, seiring dengan kabar coronavirus yang akhir-akhir ini banyak memakan korban. 우리 미래 잠시만 나가주세요. 당신 2,000명씩 죽어나간다. 엄마 왜 여기 있어? 엄마 여기 왜 있냐고. 엄마 여기가 어디라고. Selanjutnya di posisi ketiga ada My Adoring Brother. Film ini menceritakan tentang seorang kakak yang baru saja keluar dari penjara dan adiknya yang pensiun menjadi atlet karena mengalami cedera. Sang adik mengalami kebutaan dan menjadi depresi. Awalnya mereka memang tidak akur, tapi lama-kelamaan menjadi saudara yang saling menyayangi. Di saat mereka baru merasakan betapa indahnya menyayangi saudara, masalah datang karena sang kakak divonis tidak lama lagi hidup. Film ini dinilai sangat menyedihkan dilihat dari komentar warganet pada cuplikan film tersebut. Banyak yang memberikan ulasan penuh air mata, dan daya tarik dari film ini juga terdapat pada pemain utama yang diperankan oleh Do Kyung Soo. Dia adalah salah satu idol K-pop dari boyband EXO. Berkat aktingnya yang profesional, film ini sukses membuat para fans berderai air mata. 음악이다. 형은 무슨 개? 형이라는 사람이 양아치네. Selanjutnya di urutan kedua ada film Hope. Film ini menceritakan tentang seorang gadis berusia 8 tahun yang mengalami pemerkosaan mengerikan. Dampak trauma PTSD yang dialaminya merusak secara internal dan mempengaruhi secara emosional. Hal ini membuat Sowon selalu takut bertemu pria dewasa, bahkan ayahnya sendiri. Ayahnya begitu sedih sehingga untuk bertemu putrinya, sang ayah harus memakai pakaian badut agar Sowon tak takut padanya. Orang tua Sowon dan pihak terapis rumah sakit berusaha mengatasi semua hambatan setelah kejadian dengan dukungan yang baik dari orang-orang sekitar. Film yang diambil dari kisah nyata ini dan tentunya makna yang sesuai dengan judul film ini agar jangan pernah kehilangan harapan dalam hidup. Selanjutnya di posisi pertama ada film Miracle in Cell No. 7. Kisah ini merupakan cerita kehidupan seorang ayah cacat mental yang memiliki seorang putri cerdas berusia 6 tahun. Mereka berdua dipisahkan akibat tuduhan penculikan hingga pembunuhan. Sang ayah yang harus mendekam dalam sel nomor 7 bersama penjahat-penjahat unik, sementara Yesung dikirim ke sebuah lembaga pengasuhan. Dalam sel, Yonggu kemudian bersahabat dengan para narapidana yang membantu pria tersebut untuk menyeludupkan sang putri masuk ke penjara. Namun akhir dari cerita ini sangat menyedihkan lantaran Lee Yonggu harus menjalani hukuman mati. Keberhasilan dari film ini terbukti dari banyaknya yang meremake film ini mulai dari versi Filipina, Turki, dan juga Indonesia.
Nah, itu dia tadi 5 rekomendasi side Korean movie terbaik versi Wikimedia. Buat kalian yang udah nonton film ini, komen di bawah ya reviewnya supaya jadi pertimbangan buat para Wimed yang belum nonton nih. Jangan lupa like and subscribe supaya channel ini terus berkembang, berikan review dan rekomendasi film terbaik untuk kalian ya Wimed. See you next review.